Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitriah. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tips untuk menghindari pencurian di toko sembako. Nah, apa saja tipsnya? Berikut videonya. Tips yang pertama adalah konsentrasi ketika melakukan transaksi jual beli. Jadi teman-teman ketika melakukan transaksi jual beli ini, teman-teman harus benar-benar konsentrasi ya. Jangan asik sendiri, atau kalian kalau ada pembeli udah masuk ke toko teman, kalian ya sekedar menyapa aja, misalnya kayak silakan masuk, mau beli apa, lalu kalian asik sendiri tuh, misalnya kalian main gadget, kemudian kalian ya entah itu motong-motong kuku atau lain, pokoknya yang nggak penting deh, itu jangan sampai. Jadi upayakan kalau ada customer yang udah masuk ke toko nih, disapa baik-baik ya biar hangat. Nah setelah itu kalian tuh bisa tawarkan barang ini dan itu, jadi kalian tuh fokusnya memang benar-benar untuk customer, bukan untuk yang lainnya. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah jangan mudah terkecoh dengan pembeli yang mengalihkan perhatian kita. Jadi ketika kita konsentrasi mengasiri seseorang ya, misalnya udah ngasiri nginput lah istilahnya ya, nginput barang, kemudian ada pembeli baru yang datang, kemudian tanya ini dan itu, kalian jangan upayakan ya, jangan tinggalkan meja kasir apapun keadaannya. Kalau misalnya kalian memang di toko tersebut satu orang, jadi nggak ada temannya, jangan sampai tinggalkan meja kasir. Jadi kalian bisa menunjukkan barang yang ditanya oleh si pembeli tersebut. Misalnya nih, tante, rak kopi sebelah mana ya? Sebelah timur bude, yang itu yang dekatnya gula, misalnya seperti itu, biar ya kita nggak seudon. Cuma kalau misalnya ada teledornya kita, jangan sampai barang-barang yang berharga bisa hilang, misalnya uang, HP, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah hitung barang yang dibeli pembeli dengan teliti. Jadi misalnya ada pembeli yang udah datang ke toko kita, misalnya pada hari itu banyak banget nih, ada 10 customer. Nah misalnya kita nih baru ngasiri customer yang pertama, nah yang lainnya tuh kan masih cari-cari barang ya. Kemudian ada customer yang kedua masuk ke meja kasir, jadi di meja kasir jumlahnya ada 2 pembeli atau 2 customer. Nah kalian di sini harus konsentrasi penuh ketika ada pembeli yang naruh barang belanjaannya di meja kasir kita. Misalnya si ibu A beli 10 barang. Setelah kita tulis, kalau kita menggunakan printer yang seperti kayak di minimarket itu kan enak ya, jadi ya habis diinput langsung dimasukkan kantong plastik. Kalau misalnya kalian masih toko pemula, masih menggunakan alat tulis atau ya caranya manual, ditulis dulu, kalian harus benar-benar teliti. Jadi kalau si pembeli itu belinya 10 barang, kalian harus memasukkan di kantong plastik itu 10 barang, jangan sampai lebih atau jangan sampai kurang. Nah itu ya teman-teman, kalau misalnya kita sudah masukkan ke kantong, jangan sampai si pembeli kalau udah pulang komplain ke kita, masuk lagi ke toko kita, bukan untuk beli barang tapi untuk komplain ya. Jadi misalnya gini, tante tadi saya belinya 10 barang loh, tapi ini ada 9 barang. Nah itu karena apa? Karena kita tidak menghitung ketika barang tersebut mau kita masukkan ke kantong. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi upayakan, dan ini saran saya, kalau memang barangnya 10 barang yang dibeli pembeli, harus dimasukkan ke kantong plastik juga 10 barang. Jadi teman-teman bisa benar-benar teliti gitu ya. Jangan sampai kita minus, ada pembeli yang komplain katanya cuma 9 barang loh, kurang 1 barang, ayo sekarang diganti. Dan seperti itulah. Kalau memang itu memang keteledoran kita ya nggak apa-apa kita kasih, tapi kalau memang itu pembeli yang mengada-ngada ya, maaf, nah itu kan nanti bisa minus atau rugi, seperti itu ya teman-teman. Itu dia adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah taruh uang di tempatnya. Jadi seberapapun customer yang ada di toko kita, ketika kita di toko itu misalnya sendirian, nggak ada teman atau nggak ada pegawai ya, misalnya upayakan kita benar-benar menaruh uang itu di tempatnya. Jadi gak usah kupu kabeh, gak usah ceroboh, nanti akibatnya itu fatal. Kalau misalnya barang-barang
yang berharga itu hilang, entah itu uang, entah HP dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pembeli yang masuk ya kita layani, kalau ada yang sudah menaruh barang ke kasir ya kita hitung dengan teliti. Upayakan uangnya itu dimasukkan ke laci ya, jadi jangan ditaruh di sembarang tempat, entah itu di di meja kasir tapi masih belum dimasukkan di lacinya, jangan ya. Jadi kalau misalnya ada keteledorannya kita, nah nanti uang itu bisa langsung diambil deh sama orang lain yang bukan haknya, seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah tips yang keempat, taruh uang pada tempatnya. Nah, itu dia teman-teman video tentang tips menghindari pencurian di toko sembako. Di video ini semata-mata untuk memberikan kehati-hatian atau memberikan peringatan kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi ketika kita sedang melayani pembeli ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.